Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare? Apik-apik semua ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Pesanku di awal video, marilah kita berguru dan belajar pada orang yang benar, maka insya Allah hasilnya akan benar. Jika kita berguru, meniru, dan belajar pada orang yang salah ataupun cara yang asal-asalan, maka sampai kapanpun akan tetap salah. Yang rugi kita sendiri, baik itu rugi waktu, tenaga, biaya, maupun pikiran. Jadilah petani yang smart, cerdas, dan pintar. Saya tidak merasa yang paling pintar maupun yang paling benar. Saya pun masih belajar dan masih mendalami ilmu pertanian, khususnya pertanian cabai. Hanya saja saya ingin berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kawan-kawan, yang mana ilmu yang saya dapat berawal dari sebuah kegagalan terdahulu. Ilmu yang baik pasti saya bilang baik, dan ilmu yang jelek pasti saya bilang kurang baik. Agar apa yang saya sampaikan bisa saling membawa manfaat untuk kita bersama dan menjadi sodakoh ilmu amal jariah. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi seputar dunia pertanian dengan metode cara perawatan semi organik. Dan ini update perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 12 hari setelah tanam. 5 hari setelah diaplikasikan pupuk daun di usia 1 minggu kemarin, pertumbuhannya terlihat sangat signifikan. Postur batang tumbuh tinggi, kokoh dan tegak. Warna daun lebih hijau, sehat, memiliki tekstur daun yang normal, tidak loyo dan tidak terlalu keras. Sudah muncul tunas di setiap ketiak daun. Untuk pertumbuhan hingga hari ini di usia 12 hari setelah tanam, alhamdulillah tumbuh subur, sehat dan optimal. Namun perlu kawan ketahui, untuk proses penyiraman dilakukan 2 kali sehari ya, waktu pagi dan sore hari. Mengingat suhu panas di siang hari di sini mencapai 40 derajat Celcius. Di pagi hari saya siram di bawah jam 9. Lalu di sore hari saya siram sekitar pukul 16.30 ataupun setengah 5 sore. Di usia 12 hari setelah tanam akan dilakukan pengocoran pupuk tahap kedua setelah tanam, yang mana untuk tahap pertama dilakukan di usia 5 hari setelah tanam. Terhitung jarak waktu dari pengocoran pertama ke pemupukan kedua saat ini jaraknya 1 minggu ataupun 7 hari. Sebelum dibahas dari pupuk dan dosis yang diaplikasikan di usia 12 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Perlu kawan ketahui, semua pupuk yang saya jelaskan ini dicampur bersamaan ya. Hanya saja saya jelaskan sesuai fungsi dari masing-masing pupuk yang digunakan. Salah satu pupuk yang saya gunakan di usia 12 HST memakai pupuk pembenah tanah atau zat organik tanaman asam humat. Asam humat diaplikasikan 3 hari sebelum tanam ya, hingga usia 12 HST saat ini jaraknya kurun waktu 15 hari. Asam humat merupakan senyawa organik utama dari lapisan humus. Lalu apa itu lapisan humus? Lapisan humus adalah hasil dekomposisi dari bahan-bahan organik dari alam yang memiliki bagian paling subur dari tanah yang sudah melalui proses humifikasi. Untuk dosis asam humat dari 20 liter air saya gunakan 4 sendok makan. Selain asam humat, saya aplikasikan asam amino dari merek Pertipot sebanyak 4 tutup. Asam amino memiliki fungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, tunas, dan daun. Karena pada asam amino terdapat 3 hormon tumbuh alami seperti auksin, sitokinin, dan giberelin.
Kelebihan pada asam amino pada merek Fertipod ini terdapat JPT ataupun zat pengatur tumbuh alami JPT brasinolid ya, yang mana JPT brasinolid adalah untuk mempercepat dan perpanjangan sel tanaman. Sangat begitu penting untuk kita paham dan ketahui bahwa asam amino adalah nutrisi yang paling penting dalam pertumbuhan tanaman, karena asam amino mampu meningkatkan toleransi terhadap stres lingkungan untuk stimulasi pertumbuhan, atau istilahnya memiliki peran penting dalam pembentukan protein dan enzim, meningkatkan daya tahan ataupun imun tanaman dari serangan hama maupun penyakit. Sangat begitu penting untuk kita paham dan ketahui bahwa asam amino adalah nutrisi yang paling penting dalam pertumbuhan tanaman, karena asam amino mampu meningkatkan toleransi terhadap stres lingkungan untuk stimulasi pertumbuhan, atau istilahnya memiliki peran penting dalam pembentukan protein dan enzim, meningkatkan daya tahan ataupun imun tanaman dari serangan hama maupun penyakit. Seperti halnya pada tubuh manusia, jika imun tubuh kita lemah, maka akan mudah dan sangat rentan terserang penyakit karena daya tahan tubuh yang lemah. Dan ada banyak manfaat lainnya dari asam amino. Kemudian selain asam humat dan asam amino, saya aplikasikan juga jamur jakaba ya. Jamur jakaba berfungsi untuk menyediakan dan menyimpan ketersediaan nutrisi hara makro dan mikro agar pertumbuhannya tetap optimal. Karena pada jakaba ini sangat lengkap unsur hara makro dan mikronya. Untuk dosis jakaba saya gunakan 400 ml tiap 20 liter air. Jamur jakaba selain memiliki unsur hara makro dan mikro yang lengkap, jamur jakaba mampu menekan pertumbuhan jamur, bakteri, dan patogen tanah penyebab penyakit. Cara mengaplikasikan jamur jakaba dengan cara dikocor sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Dosis kocor saya gunakan kurang lebih 150 hingga 200 ml per lubang tanam. Dosis kocor saya naikkan agar tunas mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Karena untuk penanaman kali ini saya akan membiarkan banyak tunas tumbuh. Untuk memacu dan mengoptimalkan pertumbuhan akar, batang, dan tunas, saya aplikasikan pupuk makroma jemuk dari Merauke MAP yang tinggi kandungan fosfat ataupun P205 sebanyak 62% dan kandungan unsur hara nitrogen 12%.
12% unsur nitrogen masih terbilang aman, tidak berlebihan ya, dan tidak terlalu khawatir akan adanya perkembangbiakan jamur penyebab penyakit. Karena saya mengkhawatirkan jika terlalu banyak kandungan unsur nitrogen diaplikasikan kepada lubang tanam, ditakutkan akan banyak perkembangbiakan jamur penyebab penyakit. Itulah sebabnya saya menekan lebih tidak terlalu banyak mengaplikasikan unsur nitrogen dalam pemupukan kocor. Unsur fosfat adalah unsur yang memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan akar ya. Ketika perakaran lebih banyak dan sehat, maka tanaman akan lebih optimal dalam menyerap nutrisi. Jika perakaran tidak sehat, maka pertumbuhan akan terhambat dan kerdil, sulit tumbuh tunas, lama dalam pembentukan kuncup baru, dan postur tanaman lebih kurus. Itulah manfaat dari aplikasi pupuk makroma jemuk yang saya gunakan di usia 14 hari setelah tanam. Itulah manfaat dari aplikasi pupuk makroma jemuk yang saya gunakan. Untuk dosis saya gunakan 5 sendok makan tiap 20 liter air. Disinilah asam humat memiliki peran penting karena asam humat memiliki fungsi dan peran utama tanaman mampu mengoptimalkan dalam penyerapan unsur hara fosfat. Yang intinya dari setiap pupuk yang diaplikasikan memiliki fungsi dan perannya masing-masing, tidak sembarang campur begitu saja. Gimana kawan? Informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya? Jika ada yang kurang paham, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pasti saya jawab. Jika informasi ini bermanfaat, tinggalkan jejak untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa menjangkau ke banyak orang yang membutuhkan. Dan insya Allah bisa menjadi ladang pahala untuk kita bersama. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan di usia 14 hari setelah tanam. Kata penutup, istirahat yang cukup, manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan berhasil.